Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, mahasiswa dari kelas 4C Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 236151088. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknologi Digital. Dalam video singkat kali ini, saya akan membahas mengenai jejak digital. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Sekali ngepost, maka selamanya akan terekspos. Ini mungkin benar adanya menggambarkan bagaimana eksistensi dari jejak digital. Jejak digital remaja bernama Aura Cinta yang lagi viral karena Itu polisi mulai menelusuri jejak digital ahli digital forensik Rismond Sianipar dan pakar. Jejak digital Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan, terutama di sosial media. Pernahkah kalian berpikir siapa diri kalian dalam dunia digital? Jejak digital. Di era digital, aktivitas kita di internet membentuk jejak digital, rekam data yang mencerminkan siapa kita di dunia daring. Namun, banyak orang belum menyadari bahwa jejak ini bisa membentuk citra, memicu tekanan sosial, dan berdampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun hukum. Fenomena ini makin kompleks ketika identitas digital berbeda jauh dari diri kita yang sebenarnya. Video ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga dan mengelola jejak digital dengan narasi reflektif dan visual sederhana. Karya ini mengajak penonton memahami resiko yang mengintai di balik unggahan dan pentingnya menjaga privasi serta bagaimana menjadi diri sendiri. Pernahkah kalian berpikir siapa diri kalian dalam dunia digital? Apakah itu memang diri kalian sebenarnya? Atau itu adalah sosok yang ingin kalian tunjukkan dalam dunia digital? Di zaman sekarang seperti klik, unggahan, kemudian komentar, semuanya terekam dalam bentuk jejak digital. Dan semua jejak itu disebut sebagai rekam jejak kehidupan kita di internet. Teman-teman semua, jejak digital adalah segala sesuatu yang kita tinggalkan ketika kita sedang asik berselancar dalam dunia digital ataupun dunia maya, terutama di sosial media. Apa saja contohnya? Seperti likes, kemudian komen, kemudian share, ada juga seperti preferensi belanja ketika kita browsing. Kemudian dalam jejak digital ada dua jenis, yaitu aktif dan juga pasif. Kira-kira apa itu pasif dan apa itu aktif? Jejak digital aktif adalah jejak yang dengan sadar kita unggah dalam sosial media. Jadi kita mengunggah misalnya foto atau kita berkomentar dalam sosial media dengan penuh kesadaran. Namun, apa itu jejak digital pasif? Jejak digital pasif adalah jejak digital yang tidak kita sadari ketika kita mengunggahnya. Misalnya kita sedang berfoto, kemudian ternyata di belakang kita ada alamat rumah kita. Di situ juga akan terekam dan semua itu akan menjadi jejak digital. Tapi teman-teman semua, jejak digital tidak hanya sekedar data. Jejak digital merekam siapa kita. Bahkan jejak digital berpengaruh terhadap bagaimana orang lain menilai kita, menjudge kita, dan juga melihat kita. Kita kembali kepada realitas dan juga resiko dalam rekam jejak digital. Masalah yang sering kita hadapi saat ini adalah identitas diri dalam dunia sosial media. Karena zaman sekarang kita seringkali ingin selalu terlihat kuat, ingin selalu terlihat cerdas, ingin selalu terlihat pintar, ingin selalu terlihat tidak apa-apa, dan tentunya selalu ingin terlihat bahagia. Semuanya merujuk pada satu kata, sempurna. Padahal di balik layar, bisa saja kita merasakan rapuh, sedih, atau bahkan kesepian, bahkan lelah menjadi versi diri kita yang kita tunjukkan dalam sosial media. Tak hanya itu, rekam jejak digital juga memiliki efek panjang. Salah satunya ketika hal-hal yang sudah kita posting dalam sosial media
yang sudah kita klik dalam sosial media disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, banyak sekali sekarang orang-orang menilai dan merekrut seorang pekerja dilihat dahulu dari rekam jejak digitalnya, apakah pernah memiliki kasus ataupun tidak. Dan yang ketiga, bahkan menjadi bukti kasus hukum. Dan yang paling menyakitkan adalah jejak digital yang dulunya kita unggah secara polos, kita tidak mengerti efek panjangnya seperti apa, yang kita anggap akan biasa-biasa saja, malah bisa menghantui kita selama bertahun-tahun. Sekarang kita akan membahas dalam sisi psikologi dan juga sosial dalam jejak digital. Di balik mudahnya kita mendapatkan 1 likes dan juga validasi instan, komen-komen orang-orang di sosial media, ada resiko psikologis yang begitu mendalam yang sering kali kita abaikan. Seperti kecemasan, FOMO, dan juga kebutuhan akan validasi eksternal. Dan bagi mereka yang memiliki kecemasan dan juga trust issue ataupun trauma yang mendalam, sosial media bisa menjadi medan luka baru bagi mereka semua. Karena jejak digital bukan hanya apa yang kita unggah, tapi juga tentang bagaimana kita dilihat. Dan hal tersebut akan sangat membebani bagi para penyintas kecemasan ataupun trust issue ataupun orang-orang yang memiliki kontrol emosional yang tidak baik. Lalu, apa solusinya dari banyaknya permasalahan dalam rekam jejak digital? Pertama, sadari bahwa kita memang berhak memposting segala sesuatu milik kita dalam sosial media. Tapi yang perlu diingat adalah kita tidak perlu mengorbankan integritas kita ketika kita ingin mendapatkan suatu pengakuan dari orang lain. Yang kedua, selalu berhati-hati ketika kita ingin memposting sesuatu atau berkomentar sesuatu dalam dunia maya. Karena itu tadi, segala sesuatunya terekam selamanya dalam jejak digital dan akan sulit untuk menghapusnya karena rekam jejak digital itu sangatlah nyata. Hal ini bisa kita atasi dengan cara berpikir berkali-kali sebelum kita memposting apa yang ingin kita posting. Dan tentunya pastikan apa yang akan kita share ke orang-orang adalah sesuatu hal yang bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, pentingnya literasi digital. Bukan hanya untuk teknologi digitalnya saja, tapi juga untuk memahami emosional dalam penggunaan media digital. Dan yang terakhir adalah tahu batasan ketika kita ingin menggunakan media sosial dan tidak berlebihan dalam berselancar di dunia maya atau dunia digital. Karena siapapun dirimu dalam dunia digital, versi terbaikmu tetaplah dirimu yang ada di belakang layar.